Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Besparini dengan NPM 2141192 dari kelas MBI TE 23A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang television system. Definisi televisi adalah sebuah alat penangkap siaran bergambar. Kata televisi berasal dari kata tele dan vision yang mempunyai arti masing-masing jauh atau tele dan tampak atau vision. Jadi televisi berarti tampak atau dapat melihat dari jarak jauh. Penemuan tabung sinar katode tahun 1897 menimbulkan gagasan untuk dimanfaatkan sebagai penyaji gambar, namun masih ada kendala teknologi. Tahun 1920 mulai banyak tersedia perangkat untuk eksperimen TV. 2 November tahun 1936 siaran TV pertama kali oleh BBC atau British Broadcasting Corporation. Adapun jenis-jenis penerima televisi, yaitu antara lain yang pertama televisi hitam putih. Pada televisi hitam putih, gambar tidak dapat dilihat sesuai dengan warna aslinya. Apapun yang terlihat di layar kaca hanya tampak warna hitam dan warna putih. Hal ini sangat berbeda dengan televisi warna, yakni warna gambar yang tampil di layar akan terlihat menyerupai aslinya. Yang kedua yaitu televisi warna. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Objek gambar yang ditangkap lensa kamera akan dipisahkan menjadi 3 warna dasar, yaitu merah, hijau, dan biru. Hasil pemisah ini akan dipancarkan oleh pemancar televisi. Pemancar TV warna memancarkan sinyal-sinyal sebagai berikut. Terdapat audio atau suara, luminansi atau kecerahan gambar, chrominansi atau warna, sinkronisasi atau vertikal horizontal. Yang terakhir ada brush. Di pemancar, kamera membaca gambar objek titik demi titik dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Di penerima, tabung gambar menyajikan gambar titik demi titik dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah sesuai urutan di pemancar. Tanggapan mata manusia terlambat 1/18 detik bagi menghilangnya suatu gambar. Jika gambar ditampilkan lebih dari 18 kali atau detik secara terputus-putus, akan terkesan gambar tersebut tertayang secara kontinu. Di Eropa, Indonesia 28 frame atau detik, di Amerika 30 frame atau detik. Menembakkan berkas elektron secara beruntun ke layar kamera atau di pemancar atau ke tabung gambar di penerima, ke arah titik objek yang dituju. Di pemancar atau ke titik tempat akan ditampilkannya gambar di layar TV. Di Indonesia, Eropa layar terbagi menjadi 625 garis. Di Amerika ada 525 garis. Proses menembak-nembakan elektron di kamera maupun di tabung TV ke titik-titik sesuai pola garis-garis sehingga menyapu seluruh permukaan kamera atau layar yang disebut pemayaran atau scanning. Satu frame dapat dibagi menjadi garis-garis bernomor ganjil dan garis-garis bernomor genap. Scanning paling sederhana adalah menampilkan garis-garis seperti 1, 2, 3 dan mengulanginya n kali atau detik. Pemayaran bersisipan atau interlaced scanning, yaitu scanning diawali dengan garis-garis ganjil seperti 1, 3, 5, serta dilanjutkan dengan garis-garis bernomor genap seperti 2, 4, 6, dan sebagainya. Interlaced scanning dapat memperhalus tampilan gambar objek di layar karena objek dengan n frame per atau detik ditampilkan seolah-olah 2n frame atau detik. Jadi, jika n sama dengan 25 frame atau detik, maka gambar seolah-olah ditayangkan 50 frame atau detik, atau jauh di atas ambang mata manusia 18 frame atau detik. Namun, di Indonesia digunakan M sama dengan 625 garis atau frame, dan N sama dengan 25 frame atau detik. Gerakan scanning elektron dari kiri ke kanan disebut trace horizontal. Setelah sampai di kanan, elektron harus dikembalikan ke kiri atau retrace atau flyback horizontal. Gerakan dari atas ke bawah disebut trace vertikal. Gerakan elektron kembali dari tepi bawah ke atas disebut retrace vertikal. Pada setiap langkah balik atau horizontal atau vertikal,
Berkas elektron tidak boleh membekas di layar sehingga harus dilakukan pemadaman atau blanking. Agar posisi gambar yang ditayangkan sesuai dengan objek aslinya, maka gerakan elektron di pengirim dan pemancar harus serempak atau sinkron. Red range harus berlangsung sesingkat mungkin, namun red range vertikal membutuhkan waktu 20 garis. Maka 2 kali 20 sama dengan 40 garis atau hilang setiap frame. Jadi, jumlah garis tiap frame yang efektif dinikmati permisa sekitar adalah 625 sampai 40,585 garis. Isyarat listrik yang mewakili gambar disebut isyarat video, sedangkan isyarat audio mewakili suara. Isyarat video dari kamera monokrom dinyatakan dengan gelap atau terang dengan aras kegelapan yang berbeda-beda atau grand level. Isyarat video yang menyatakan gelap terang ini disebut isyarat luminansi atau yang disingkat Y. Isyarat video dilengkapi dengan isyarat pemadaman atau blanking dan sinkronisasi yang menghasilkan isyarat. Video komposit atau YCOM, isyarat video komposit memodulasi AM terhadap isyarat pembawa gambar, isyarat audio modulasi VM terhadap isyarat pembawa suara. Spektrum bidang dasar atau baseband, TV hitam putih mempunyai BW 7 MHz seperti yang digunakan di Indonesia dan sebagian besar Eropa. Isyarat gambar sudah menepati sekitar 5 MHz berbeda dengan isyarat audio HIVI yang bidang dasarnya hanya menempati sekitar 15 kHz. Jika untuk isyarat gambar digunakan modulasi FM, bidang frekuensinya menjadi sangat lebar, maka digunakan modulasi AM. Tidak menggunakan DSB karena juga akan boros frekuensi, sekitar 10 MHz. Isyarat gambar mengandung frekuensi yang sangat mendekati nol. Maka, jika memakai SSB, kesulitan akan muncul di mana hal tersebut membuat pemotongan yang tajam didekati frekuensi nol. Digunakan AM, VSB atau vestigial sideband, yaitu dengan memancarkan USB dan sedikit LSB-nya. Untuk menghindari crosstalk, dan agar suaranya HIVL, maka untuk suara digunakan modulasi FM dengan BW yang cukup atau 0,5 MHz. TV berwarna harus kompatibel dengan TV monokrom. Dalam arti siaran TV berwarna harus bisa ditangkap pada penerima hitam putih, dan sebaliknya, TV berwarna harus dapat menangkap siaran TV hitam putih. NTSC atau National Television System Committee dipakai di Amerika dan Jepang. PAL atau Phase Electration Byline merupakan pengembangan dari NTSC digunakan di Eropa Indonesia. SECAM atau Sequential Couleurs Memory dipakai di Prancis. Sangat berbeda dengan NTSC atau PAL. Kemudian ada bagian-bagian dan fungsi sistem penerima televisi warna, antara lain yang pertama rangkaian panala atau tuner. Tuner mempunyai 3 bagian utama sebagai berikut. Yang pertama ada RF, amplifier yang berfungsi untuk memperkuat sinyal yang diterima antena. Yang kedua ada lokal osilator yang berfungsi untuk membangkitkan sinyal frekuensi tinggi. Besar frekuensi osilator dibuat selalu lebih besar dibandingkan frekuensi RF yang diterima antena atau sebesar frekuensi RF plus IF. Yang ketiga, mixer. Oleh mixer, sinyal RF dan sinyal osilator dicampur sehingga menghasilkan frekuensi menengah atau IF. PAL tuner umumnya mempunyai frekuensi IF 38,9 MHz, tetapi ada yang mempunyai frekuensi 38 MHz, sedangkan NTSC tuner mempunyai frekuensi IF 42,75 MHz. Mixer berfungsi sebagai pencampur frekuensi tinggi dari pemancar dan osilator lokal menjadi frekuensi menengah atau intermediate frekuensi atau IF. Gelombang TV yang diterima TV dicampur dengan output osilator lokal dengan menggunakan pencampur atau mixer dan diubah menjadi sinyal IF atau intermediate. Gambar yang mempunyai frekuensi sama dengan selisih kedua frekuensi. Frekuensi pembawa sinyal IF gambar adalah 38,9 MHz dan frekuensi pembawa sinyal suara adalah 33,4 MHz.
Sound EF atau Intermediate Frequency Amplifier berfungsi sebagai penguat sinyal suara yang termodulasi gelombang FM 5,5 MHz yang kemudian diumpankan ke detektor, di mana sebelum masuk ke bagian detektor terlebih dahulu difilter dengan frekuensi kerja 5,5 MHz, sehingga selain frekuensi gelombang 5,5 FM maka akan ditahan dan melewatkan sinyal suara saja. Berikutnya, FN Frequency Modulation. Detektor berfungsi sebagai pemisah frekuensi suara dari pembawanya yang termodulasi FM. Yang ketiga, Power Amplifier. Berfungsi sebagai penguat sinyal suara untuk mendapatkan sinyal yang cukup untuk menggetarkan loudspeaker. Yang keempat, loudspeaker. Berfungsi sebagai alat pengolah sinyal suara agar dapat didengar oleh manusia, yaitu dengan mengubah sinyal suara menjadi suara. Yang kelima, pemrosesan video. Pemrosesan video dibagi menjadi 8, yaitu yang pertama penguat IF. Rangkaian ini berfungsi sebagai penguat sinyal output yang dihasilkan tuner hingga 1000 kali. Karena output tuner merupakan sinyal yang lemah dan sangat tergantung pada jarak pemancar, posisi penerima, dan bentang alam. Rangkaian ini juga berguna untuk membuang gelombang lain yang tidak dibutuhkan dan meredam interferensi layangan gelombang pembawa suara yang mengganggu gambar. Berikutnya, rangkaian detektor video. Sinyal video komposit dideteksi oleh detektor video dari sinyal IF gambar. Biasanya untuk rangkaian detektor video digunakan detektor dioda. Rangkaian ini berfungsi sebagai pendeteksi sinyal video komposit yang keluar dari penguat IF gambar. Selain itu, rangkaian ini berfungsi pula sebagai peredam dari sinyal yang mengganggu, karena apabila ada sinyal lain yang masuk akan mengakibatkan buruknya kualitas gambar. Salah satu sinyal yang diredam adalah sinyal suara. Ada dua macam metode deteksi. Pertama menggunakan detektor dioda dan yang lain digunakan detektor pulsa sinkronisasi. Ini diproduksi berkat perkembangan teknologi IC. Pada metode detektor sinkronisasi, pulsa sinkronisasi diambil dari pembawa IF gambar dan diberikan ke detektor sinkronisasi. Sinyal output hasil deteksi akan keluar hanya bila diberikan pulsa sinkronisasi. Selanjutnya, video amplifier. Rangkaian ini berfungsi sebagai penguat sinyal luminan yang berasal dari detektor video sehingga dapat menjalankan layar kaca atau CRT atau cathode ray tube. Di dalam rangkaian penguat video terdapat pula rangkaian ABL atau Automatic Brightness Level atau pengatur kuat cahaya otomatis yang berfungsi untuk melindungi rangkaian tegangan tinggi dari tegangan muatan lebih yang disebabkan oleh kuatnya cahaya pada layar kaca. Yang keempat, AGC atau penguatan penerima TV warna dikontrol secara otomatis dengan rangkaian AGC yang tergantung pada kuat medang gelombang TV yang diterima, sehingga output detektor video dapat dibuat selalu konstan. Yang kelima ada rangkaian defleksi sinkronisasi. Rangkaian ini terdiri dari 4 blok, yaitu rangkaian sinkronisasi, rangkaian defleksi vertikal, rangkaian defleksi horizontal, dan rangkaian pembangkit tegangan tinggi. Yang keenam, defleksi yoke horizontal yang berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, menghasilkan arus defleksi yang cukup untuk deflection yoke untuk scanning electric beam dalam arah horizontal. Yang kedua, membangkitkan tegangan tinggi melalui gulungan sekunder flybacks, dan tegangan ini diumpankan ke elektroda anoda CRT dan elektroda fokus. Yang ketujuh, high voltage supply atau flybacks yang berfungsi sebagai penghasil tegangan tinggi untuk dapat mencatu atau mengaktifkan layar CRT agar dapat menghasilkan elektron-elektron yang dapat menampilkan gambar. Tegangan input yang dioleh berasal dari tegangan VCC dengan dipengaruhi adanya kerja transistor horizontal output dengan frekuensi tinggi. Tegangan tinggi ini digunakan untuk mencatu anoda CRT, sedangkan tegangan menengah digunakan untuk mencatu rangkaian video output serta katoda dan grid CRT. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.